Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya Muhnur Sotik di channel pendidikan, channel yang mengulas pendidikan, pembelajaran, dan tutorial. Bagi kalian yang baru mampir di channel ini, dukung saya dengan tekan tombol like dan subscribe, dan silakan beri komentar. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan soal penilaian akhir semester untuk soal nomor 31 sampai dengan nomor 40. Soal nomor 31. Perhatikan kutipan sapaan pidato berikut. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP 30 Angkasa Jaya. Suntingan sapaan dalam pidato tersebut yang benar, kalimat tersebut kalimat yang tidak efektif. Bagaimanakah penjelasannya? Penjelasannya sebagai berikut. Penggunaan ungkapan Ibu Kepala Sekolah. Ungkapan yang paling tepat adalah yang saya hormati Ibu Siti atau yang saya hormati Kepala Sekolah. Kalau menggunakan ibu harus menyebutkan nama. Jika menggunakan jabatan tidaklah perlu menggunakan kata ibu. Selanjutnya, ungkapan yang terhormat dan yang saya hormati. Mana yang betul di antara ungkapan tersebut? Pada awal sebuah pidato, orang sering menggunakan ungkapan yang terhormat. Bahkan tidak jarang pula menggunakan ungkapan yang saya hormati. Kandungan makna kedua ungkapan itu tentu berbeda. Imbuanter pada ungkapan yang terhormat menunjukkan makna paling. Yang terhormat berarti yang paling dihormati atau yang paling mulia. Ungkapan itu ditujukan kepada orang yang paling dihormati atau yang paling mulia dalam forum itu. Berbeda dengan ungkapan yang saya hormati. Yang saya hormati berarti yang saya beri hormat. Pada ungkapan itu, saya yang memberikan penghormatan. Dalam hal itu, kedua ungkapan pernyataan tersebut dapat disesuaikan dengan keperluannya. Berdasarkan teks tersebut, penggunaan yang paling tepat adalah yang saya hormati Kepala Sekolah SMP 30 Angkasa Jaya. Jawabannya terdapat pada huruf B. Soal nomor 32, perhatikan kutipan teks pidato berikut. Yang ditanyakan, kalimat yang paling tepat untuk melengkapi bagian rumpang kutipan pidato tersebut adalah, kita perhatikan kalimat pertama. Pertama-tama, marilah kita berdoa semoga pertandingan ini lancar dan sukses. Kemudian kalimat kedua, kalian harus berjuang dengan keras. Memberikan makna siapa yang berjuang di situ, kita akan pilih ada kalimat sebagai kunci, yaitu kata lancar dan sukses. Kalimat setelah kalimat pertama mestinya menjelaskan kalimat pertama. Kita perhatikan, anak-anak yang kami banggakan, kalimat A rupa-rupanya merupakan kalimat pertama, sehingga jelas tidak mungkin dipakai sebagai kalimat kedua. Kemudian kalimat B, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan taufiknya sehingga kita dapat bertemu di lain waktu. Ini merupakan kalimat penutup, sehingga kalimat ini tentu tidak cocok digunakan untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut. Kemudian jawaban C, anak-anak yang kami hormati, ini setara dengan kalimat yang A. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah jawaban D, yaitu kesuksesan hanya milik kita yang mau berusaha. Orang tua dan sekolah berusaha agar kalian menang sampai tingkat tertinggi. Jangan patah semangat anak-anak. Tampak sekali di dalam kalimat jawaban ini bahwa kalimat D dimulai dengan kata kesuksesan. Ini mengulang kalimat sebelumnya. Soal nomor 33, perhatikan kutipan pidato berikut. Yang ditanyakan, kata yang tepat untuk melengkapi teks pidato tersebut. Kita ambil kalimat yang dimaksudkan, yang berisi titik-titik tersebut. Jadi sebenarnya kita menggunakan kalimat yang dimaksudkan, yaitu pada kalimat ketiga. Dr. Ki Hajar Dewantara merupakan pelopor. Jawabannya pelopor, pemerhati, dan pendiri. Kita tahu
Ki Hajar Dewantara merupakan pelopor. Nah, selanjutnya apakah jawabannya itu sebagai pengendali atau pendobrak? Sebenarnya kita bisa menebak bahwa beliau pula sebagai pendobrak kebodohan menuju ke jalan yang terang benderang. Jawabannya ada pada kalimat B. Soal nomor 34. Bacalah kutipan cerpen berikut yang ditanyakan bagian apakah cerpen tersebut, apakah bagian orientasi, apakah bagian komplikasi atau resolusi, atau bahkan klimaks. Mengingat pernyataan pertama, sebenarnya kita bisa menebak bahwa paragraf ini merupakan paragraf orientasi. Mengapa demikian? Kita bisa mengetahui kalimat pertama dan kalimat kedua. Hari ini, hari yang sangat menyenangkan. Ini merupakan kalimat awal dalam sebuah cerita. Kemudian kalimat kedua, mereka adalah Sinta dan Vira. Kata adalah menunjukkan bahwa kalimat ini masih dalam rangka pengenalan, yaitu pengenalan tokoh Sinta dan Vira. Demikian jawabannya adalah jawaban bagian orientasi. Soal nomor 35, bacalah kutipan cerpen berikut. Yang mencintaimu tidak hanya satu orang yang memperhatikanmu, juga tidak satu orang. Yang membutuhkanmu juga tidak hanya satu orang. Ada keluargamu, teman-temanmu, orang di sekitarmu yang perlu kehadiranmu dalam hidup mereka. Jangan jadikan satu orang sebagai alasan untukmu berhenti berharap. Hidupmu harus tetap berjalan. Aku tercenung mendengar nasihat ibu. Kata-katanya memberi pencerahan dalam kegelapan masalahku. Aku merasa sedikit tenang, akal sehatku mulai dapat bekerja. Tak kusangka, ternyata begitu naifnya aku selama ini. Kukira aku tidak sama sekali mengenal siapa diriku ini sebenarnya. Nyatanya tidak sama sekali. Kutipan cerpen di atas merupakan struktur cerpen bagian resolusi. Mengapa saya katakan bagian resolusi? Pada paragraf kedua sudah ditunjukkan bahwa pada kalimat kedua aku merasa sedikit tenang, akal sehatku mulai dapat bekerja, tak kusangka ini merupakan bagian resolusi atau penyelesaian. Tentu bukan bagian orientasi, komplikasi, atau klimaks. Selanjutnya soal nomor 36. Bukti watak tokoh Farah manja ditunjukkan pada kalimat nomor 1, 2, 3, atau 4. Kita baca kalimat-kalimatnya. Sepulang olahraga alias jalan-jalan pagi, Farah langsung memanggil-manggil ayahnya. Ayah, ayah. Nah, ini kalimatnya tidak menunjukkan bahwa Farah menunjukkan anak yang manja. Farah, ada apa? Pagi-pagi teriak kayak di hutan saja, kata ayah sedikit marah. Akan dimarahi ya, berarti bukan kalimat kedua. Coba kita perhatikan kalimat ketiga. Farah ingin baca koran dan diambilkan oleh ayah. Kata diambilkan oleh ayah ini menunjukkan bahwa Farah adalah anak yang manja. Dengan demikian jawabannya terdapat pada kalimat ketiga. Selanjutnya soal nomor 37. Ditanyakan watak Tamara pada kutipan cerita di atas. Kita baca paragrafnya. Berhubung sudah hampir pulang, Tamara memasukkan barang-barangku ke dalam tas. Lalu dia juga membereskan barang-barangnya. Ayo, aku antar kamu pulang, katanya. Melihat kalimat pertama atau kedua sudah menunjukkan bahwa watak Tamara suka mengantar atau setia kawan atau khawatir yang berlebihan atau kurang percaya pada teman. Tentu jawabannya bahwa Tamara orangnya setia kawan. Maka jawabannya ada pada B. Soal nomor 38, perhatikan paragraf berikut. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang sesuai dengan isi kutipan tersebut. Kisah diawali dengan rencana orang tua Hijau menyekolahkannya ke Belanda. Ayah Hijau, Raden Potronojo, berharap dengan mengirimkan Hijau ke Belanda, dia bisa mengangkat derajat keluarganya. Sebenarnya, jika kalian membaca opsinya lebih dahulu, kamu bisa menemukan kalimat pertama pada pilihan-pilihan tersebut. Kita tentukan bahwa kalimat yang terdapat di dalam paragraf tersebut yang sesuai dengan isi adalah kalimat pertama, yaitu Ayah Hijau, Raden Potronojo berharap dengan menyekolahkan ke Belanda Hijau dapat mengangkat derajat keluarganya. Ini sama dengan kalimat pertama. Dengan demikian jawabannya ada pada
huruf A. Selanjutnya nomor 39. Perhatikan paragraf berikut. Buku ini menceritakan bagaimana seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya. Ilustrasi buku ini disajikan menarik sehingga penyampaian isi cerita dapat terserap dengan cepat oleh pembaca. Namun, permasalahan yang ditampilkan masih terlalu sederhana yang biasanya dialami oleh anak SD. Meski masih ada kelemahan, tetapi buku ini layak dibaca, terutama oleh anak-anak. Kata hubung antar kalimat kutipan paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor berapa? Dalam paragraf tersebut terdapat dua kata hubung, yaitu kata namun dan kata tetapi. Kata namun merupakan penghubung antar kalimat. Kemudian ada lagi kata tetapi. Kata tetapi merupakan konjungsi atau kata hubung di dalam kalimat. Kata yang dihubungkan dengan kata tetapi masih dalam satu kalimat. Sebaliknya kata namun harus dimulai dengan huruf kapital karena mempertentangkan kalimat sebelumnya. Maka jawaban nomor 39 ada pada huruf C. Soal nomor 40. Perhatikan paragraf berikut. Buku yang berjudul Agar Menulis Mengarang Bisa Gampang merupakan kisah idealis. Kita melengkapi titik-titik tersebut dengan konjungsi yang tepat. Kita coba satu persatu. Buku yang berjudul Agar Menulis Mengarang Bisa Gampang merupakan kisah idealis diisi dengan dan atau dari. Tentu bukan dan penulisnya. Diisi dengan kata dari, yaitu jawaban pada C dan D. Oleh karena itu, apakah kalimat berikutnya menggunakan kata hubung agar atau menggunakan supaya? Kita coba lanjutkan kalimatnya, yaitu Andreas Hareva. Buku ini memuat ragam cara. Agar atau supaya? Kita masih bisa menggunakan kata cara agar siapapun dapat menulis, ataupun masih bisa menggunakan supaya karena keduanya maknanya bersinonim. Sehingga kemungkinan jawaban yang terakhir apakah menggunakan untuk atau menggunakan hingga. Kalau kita perhatikan kalimat berikutnya, buku yang disertai dengan ilustrasi bergambar ini mempermudah pembaca untuk segera memahami maksud dan isi buku. Kata terakhir yang digunakan yaitu kata untuk. Dengan demikian, jawabannya ada pada C. Demikian soal nomor 1 sampai dengan nomor 40 dengan pembahasannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai bertemu pada video berikutnya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan saya doakan semoga yang sudah subscribe mendapatkan nilai yang maksimal dan berkah. Yang belum juga saya doakan semoga mendapatkan nilai yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.